I told you you'd be Oh my God, Dad. Halo teman-teman, apa kabar? Di video kali ini admin mau nyeritain film yang berjudul Being Frank. Film ini menceritakan tentang seorang pria yang selama belasan tahun diam-diam memiliki dua keluarga. Di waktu dia masih muda, pria ini nekat menikahi dua orang gadis yang kebetulan tinggal di kota berbeda. Tapi pada suatu hari, salah satu putranya berhasil menangkap basah si pria ini yang lagi berkunjung ke rumah istrinya yang kedua. Nah, kira-kira gimanakah kelanjutan kisah dari pria tersebut? Yuk langsung aja admin mulai alur cerita filmnya. Cerita film ini dibuka dengan memperlihatkan seorang pria bernama Frank yang lagi berbicara dengan putranya bernama Philip. Ceritanya, Frank ini merupakan seorang CEO dari pabrik saus tomat yang diwariskan oleh ayahnya yang udah lama meninggal. Selain sukses dalam berbisnis, Frank ini juga diceritakan memiliki keluarga yang bahagia. Dia memiliki istri cantik bernama Laura dan seorang putri yang bernama Liv. Tapi sayangnya si Frank ini memiliki kebiasaan buruk ketika berbicara dengan Philip yang sebentar lagi akan lulus SMA. Bahkan dia selalu membandingkan prestasi Philip dengan anak-anak dari sahabatnya yang bernama Richie. Richie's daughter Kelly waits here. Ideal son, Dad. Philip yang kebetulan lagi liburan panjang kemudian meminta izin pada ibunya untuk berlibur bersama sahabatnya. Namun Laura dan Frank gak mau memberikan izin karena takutnya Philip akan terjerumus pada kegiatan negatif seperti mabuk-mabukan dan lain sebagainya. Di satu sisi, Frank ini memberitahu keluarganya kalau dia akan berangkat ke Jepang dalam rangka mengurus bisnis. Pemberitahuan itu pun sempat membuat Laura komplain karena sebenarnya dia ingin mengadakan liburan keluarga sebelum Philip memutuskan untuk kuliah di luar kota. Yes. Where do you think you're? Do you remember when we went to this? Philip yang gak mendapat izin dari kedua orang tuanya lalu memberitahu hal itu kepada sahabatnya yang bernama Louis. Philip juga bercerita kalau ayahnya akan pergi ke Jepang besok pagi dan mengeluh kalau liburannya kali ini pasti akan sangat membosankan. Tapi di balik permasalahan itu, Philip memiliki rencana untuk berbohong pada ibunya dengan mengatakan kalau dia akan belajar di rumah Louis selama 3 hari. Dan sebagai anak muda pada umumnya, Philip ini ceritanya naksir dengan teman sekolahnya yang bernama Allison. Kemudian sesampainya di rumah, Philip tiba-tiba dikejutkan oleh Frank yang udah menunggunya. Di sana, Frank memberitahu Philip kalau dia mendapat surat penerimaan dari Universitas Musik di New York. Tapi di tengah-tengah kegembiraan Philip, si Frank ini ternyata nggak setuju pada pilihan itu dengan alasan dia nggak mau putranya jauh-jauh kuliah hanya untuk menjadi seorang musisi. Tentu aja jawaban itu membuat Philip merasa kecewa dan nggak bisa berbuat apa-apa karena dia belum mampu membayar biaya kuliahnya sendiri. Keesokan paginya saat keluarganya pergi dari rumah, Philip meninggalkan memo bagi ibunya agar dia bisa bebas liburan bersama Louis. Di perjalanan, Louis mengatakan kalau mereka akan berlibur di rumah pamannya di luar kota yang dekat dengan sebuah danau. Setibanya mereka di tempat tujuan, Louis kemudian mengenalkan Philip dengan pamannya yang bernama Ross. Philip pun merasa ragu menginap di tempat itu karena hidup Ross terlihat berantakan dan pernah menjadi narapidana. Lalu di siang harinya mereka berdua datang ke kolam renang umum dan kebetulan Philip bisa melihat Allison. Tapi di saat lagi asik memandangi kecantikan Allison, Philip juga melihat ayahnya yang tiba-tiba datang ke tempat itu untuk mencarinya. Setelah berhasil bersembunyi dari Frank, si Philip ini baru mengetahui kalau ayahnya datang ke sini untuk bertemu dengan seorang wanita yang bernama Kelly. Dari situlah Philip mengira kalau Frank udah berselingkuh dengan wanita yang lebih muda dan meminta Louis untuk mengikuti mereka.
cheat to make themselves feel younger. She's our age. Sesampainya di tempat tujuan, Philip melihat Frank dan Kelly masuk ke sebuah rumah yang juga terdapat seorang pria seumurannya. Philip kemudian memutuskan untuk mengintip ke dalam karena rasa penasaran yang tinggi pada apa yang lagi dilakukan oleh ayahnya. I missed. Are you more? Oh, it is. Dari apa yang dia lihat dan dia dengar, Philip akhirnya baru mengetahui kalau ayahnya memiliki keluarga lain. Well, if at first you don't succeed. Philip pun ingin memberitahu hal itu kepada ibunya, tapi tiba-tiba dia membatalkan niatnya. Keesokan paginya, Philip merasa sangat marah pada Frank yang udah berselingkuh dari ibunya. Namun di balik fakta tersebut, Louis berpikir kalau Philip bisa memeras Frank karena kini dia mengetahui rahasia terbesar ayahnya. You know what? You're right. Selain membahas perselingkuhan, Philip jadi teringat kalau Frank selalu membicarakan anak-anak dari sahabatnya yang bernama Richie. Dan akhirnya Philip menyadari fakta lain kalau Richie itu sebenarnya adalah Frank sendiri di keluarganya yang kedua. Jadi selama ini Philip selalu dibanding-bandingkan dengan saudara tirinya. My dad is Richie. Then you're telling them about you. Karena udah merasa nggak tahan, Philip kemudian datang ke rumah ayahnya itu dan bertemu dengan Kelly. Dan mumpung Frank lagi keluar, Philip mengaku kalau dia adalah anak dari Pak Richie yang kebetulan lagi liburan di kota ini. I never met Richie, but my dad talks about him all the time. Di dalam rumah tersebut, Philip akhirnya bertemu dengan istri Frank bernama Bonnie yang sama sekali belum pernah melihat Richie. Di sana, Philip juga bertemu putra Frank bernama Eddie yang berbakat bermain football sekaligus sangat dekat dengan ayahnya. Bahkan saking dekatnya Eddie dengan si Frank ini, mereka berdua selalu pergi memancing bersama setiap sebulan sekali. Is this souvenir? Singkat cerita, ketika Frank tiba di rumah, dia menjadi sangat terkejut dengan kehadiran Philip yang lagi mengobrol bersama keluarganya. Untungnya dari awal Philip ini mengaku kalau dia adalah putra dari Richie, sehingga istri dan kedua anak Frank sama sekali nggak curiga kepadanya. You were specifically told you couldn't go on spring break. Agar terdengar lebih meyakinkan, Philip kemudian mengarang cerita kalau kebetulan aja dia datang ke kota ini untuk menikmati liburan panjang. Philip juga bercerita kalau dia menangkap basah perselingkuhan ayahnya, dan cerita itu tentunya dia gunakan untuk menyindir Frank. Di waktu mereka berbicara berdua, Frank yang udah ketangkep basah kemudian beralasan kalau dia terpaksa menjalani kehidupan ini demi keempat anaknya. Tapi Philip nggak mau langsung percaya, karena kalau memang terpaksa, kenapa juga Frank ngelanjutin kebohongannya ini sampai lahir anak kedua dari masing-masing istri. Jadi sebenarnya antara terpaksa atau keenakan nih. This for you and your sister. You did this for you. Berhubung Philip ingin kuliah di New York, dia kemudian memeras Frank agar mau membayar semua biaya kuliahnya sampai lulus. Tapi sebelum Frank sempat memberikan keputusan, tiba-tiba Bonnie mendatangi mereka untuk menawarkan Philip agar menginap di rumah ini untuk sementara. I guess I don't. Keesokan paginya, Eddie dan Frank mengajak Philip untuk ikut jogging bersama yang merupakan salah satu kebiasaan mereka ketika di rumah. Awalnya, Philip sempat ragu kalau Eddie adalah saudara tirinya karena melihat bentuk fisik mereka berdua yang jauh berbeda. Kemudian saat mereka selesai jogging, Philip menjadi penasaran bagaimana jika seandainya keluarganya di sini tahu kalau Frank juga memiliki keluarga kedua di kota lain. Frank pun menjawab kalau dia akan membiarkan dirinya ditabrak mobil karena keluarganya pasti nggak akan bisa marah ketika melihatnya berada di rumah sakit. What's gonna happen when you get caught? Hard to be mad at a man in a full body cast. Setelah selesai berbicara dengan Frank, Philip kebetulan melihat Bonnie yang lagi melukis rumah dan pemandangan di tetangga sebelah.
Ternyata si Bonnie ini selalu membuat gambar yang sama dan lukisan itu nantinya akan dibawa oleh Kelly untuk dijual di toko lukisan. I'm headed to town to drop these off. You wanna come with? Shirt. What? I lost my luggage. Kelly yang tahu kalau Philip lupa membawa baju ganti, kemudian mengajaknya untuk membeli baju baru. Di sana, Kelly juga membahas tentang sosok Richie, karena ternyata Frank juga sering bercerita tentang Richie kepada mereka. What do you think of this? Sambil menunggu Kelly menjual lukisan ibunya, Philip nggak sengaja bertemu dengan Allison yang lagi jalan-jalan bersama kedua temannya. Philip pun lalu mengaku-ngaku kalau mobil Kelly itu adalah miliknya untuk membuat Allison terkesan. Cool. Let's see that. Yeah. Is that a friend of yours? Sesampainya mereka di rumah, Philip melihat Frank yang lagi siap-siap untuk mengajak keluarganya menginap di sebuah pondok di pinggir danau. Frank pun akhirnya memberikan Philip cek untuk membayar biaya kuliahnya agar dia segera pulang ke rumah dan merahasiakan perselingkuhan ini dari ibunya. The worst thing about all of this is that Tapi ketika Philip akan pulang, Bonnie malah merasa kasihan pada Philip dan ingin mengajaknya untuk liburan bersama. Dan setibanya mereka di tempat tujuan, Philip menjadi teringat pada pondok itu yang pernah dia kunjungi bersama keluarganya waktu masih kecil. Di pondok tersebut, Frank bertemu dengan temannya bernama Stan yang juga lagi berlibur bersama keluarganya. Di sisi lain, Kelly bercerita pada Philip kalau tahun depan dia akan kuliah di universitas musik yang berada di kota New York. you are. Yeah. I got into New York University. Mendengar cerita itu, Philip akhirnya jadi mengetahui apa alasannya di awal film Frank melarangnya untuk kuliah di universitas yang sama. Kenyataan itu pun membuat Philip merasa semakin kesal dan sengaja ngompor-ngomporin Frank dengan mengoleskan krim di punggung Kelly. Oke, adegan kemudian berpindah sebentar ke Laura dan Lip yang lagi makan malam sambil menunggu kepulangan Philip. Tapi karena Philip belum juga pulang, Laura yang merasa khawatir lalu menelpon ibu Louis dan akhirnya mengetahui keberadaan mereka. I'm good, thank you. Sementara itu di tempat lain, keluarga Stan dan Bonnie lagi berbicara dengan Philip dan membahas mengenai pertengkarannya dengan sang ayah. Namun di tengah-tengah pembicaraan mereka, Frank dan Philip malah berdebat karena Philip menganggap kalau ayahnya itu adalah seorang pria yang brengsek. Want to know anything about me? That's for Encouragement. To what? Keesokan paginya, Frank akhirnya bercerita tentang masa lalunya di mana dia dan Laura bertunangan setelah mereka lulus SMA. Dan sebelum mereka menikah, ayah Frank mengirimnya ke kota ini untuk membuka cabang baru bagi perusahaan keluarga mereka. Surprised me and promoted me. Sent me up here. Ketika Frank bekerja di kota ini, dia kebetulan bertemu dengan Bonnie yang bisa mencuri hatinya sampai hubungan mereka menjadi sangat dekat. Sebenarnya Frank gak bermaksud untuk berselingkuh dari ibu Philip, tapi hubungannya dengan Bonnie terjadi begitu aja seperti air yang mengalir mengikuti arus. Cheat or anything. It just happened. Frank yang merasa jatuh cinta dengan Bonnie, kemudian ingin memutuskan pertunangannya dengan Laura, tapi di saat itu Laura sedang mengandung Philip. Dan ketika dia ingin memutuskan hubungannya dengan Bonnie, ternyata si Bonnie ini juga lagi mengandung Eddie dari hasil kekilafan mereka. She told me she was pregnant too. Nah, gara-gara permasalahan itu, Frank jadi nggak tega meninggalkan salah satu dari mereka dan nekat menikah dengan Laura dan Bonnie yang kebetulan tinggal di kota berbeda. Frank pun mengaku kalau yang dia lakukan itu merupakan kesalahan besar dan tahu kalau kebohongannya itu nggak akan bertahan selamanya. Found a way out. Lalu ketika Frank dan Philip akan pulang, Louis tiba-tiba datang memberitahu mereka kalau Laura datang ke kota ini untuk mencari Philip di rumah Ross. Dan di tengah perjalanan, Philip mengembalikan cek dari sang ayah karena dia tahu kalau Frank gak mau si Kelly sampai mengetahui kebohongan ini. want us to meet. Actually, the reason. Sesampainya mereka di tempat tujuan, Louis langsung meminta pamannya untuk keluar, sedangkan Frank dan Philip segera membereskan barang-barang bagus milik Ross.
Di sana, Frank juga menjelaskan rencananya untuk membohongi Laura yang membuat Philip terlibat dan secara nggak langsung menjadi komplotannya. I hope you understand that. Tapi di saat mereka keluar, tiba-tiba Laura dan Lip muncul di depan rumah yang membuat mereka berdua menjadi panik. Frank pun beralasan kalau perjalanannya ke Jepang udah dibatalkan dari kantor dan sengaja mencari Philip di tempat ini karena mendapat info dari Louis. Akibat gagal membujuk Laura untuk pulang, Frank dan Philip menjadi tambah bingung karena Laura dan Lip juga ingin menyewa pondok di pinggir danau. Untungnya mereka masih melihat Ross berada di sana, sehingga Frank memiliki ide untuk menyuruh Ross menyamar sebagai Richie. I have a plan. Berdasarkan ide tersebut, Frank kemudian memberikan Ross pengarahan untuk berpura-pura menjadi Richie di depan Bonnie dan kedua anaknya. Listen, I know we don't. Dan ketika Frank mengenalkan Ross pada keluarganya, Bonnie melihatnya seperti orang aneh yang mengalami depresi akibat perselingkuhannya udah ketahuan oleh Philip. Setelah mengenalkan Richie pada Bonnie, Frank segera mencari Laura dan menyuruh Philip untuk mengajak ibunya pergi dari tempat persewaan pondok. Why would you let them go in there? What was I supposed to... Tapi karena mereka udah terlanjur masuk, Frank akhirnya terpaksa mengikuti kemauan Laura dan sengaja memilihkan pondok yang berjauhan dari tempat Bonnie. Oh, well, actually, that looks good. Right? What do you think, Phil? Setibanya mereka di pondok tujuan, Frank langsung memberikan arahan pada Philip agar dia segera menjemput Ross. Dan sebelum mengajak Ross kembali ke rumah, ada baiknya Philip sedikit memainkan sandiwara agar Bonnie dan kedua anaknya percaya kepada mereka. Tapi ketika Philip ingin mengajak Ross untuk pulang, ternyata dia nggak mau buru-buru pergi dari tempat itu karena mengetahui Bonnie dan Kelly lagi membuat makanan enak. Sedangkan Frank yang merasa resah menunggu Philip, akhirnya memutuskan untuk pergi membantunya agar Ross bisa cepat pulang ke rumah. Fine, then follow my lead. Oh, and you can go back to your apartment now. Go back to my apartment. Kemudian di malam harinya, Frank terus aja mengawasi pondok Laura dari kejauhan. Sejak saat itu, hidup Frank dipenuhi rasa resah dan gelisah karena takut kalau kedua istrinya itu akan saling bertemu di acara festival besok pagi. Sementara itu di tempat lain, Philip merasa khawatir pada perasaan ibunya yang udah diselingkuhi oleh Frank selama belasan tahun. Then love him anyway. Do you love him? Nggak lama kemudian, Frank datang untuk beristirahat dengan Laura, tapi tepat jam 3 pagi dia terbangun untuk segera kembali ke pondok Bonnie. Setelah matahari terbit, Frank buru-buru kembali untuk menemui Laura dengan alasan dia ingin jogging sendiri. Dan setibanya Frank di sana, Philip meminta Laura dan Lip untuk menuju ke tempat festival duluan agar dia bisa mengatur strategi hari ini bersama Frank. Begitu dia mendengar arahan, si Frank ini malah meminta Philip agar menahan ibunya di pondok agar nggak bertemu dengan Bonnie di acara festival. Sayangnya Laura udah terlanjur pergi sesuai ucapan Philip yang membuat Frank menjadi bingung bagaimana caranya mengatasi masalah ini. Di waktu yang bersamaan, Ross tiba-tiba datang menggunakan speedboat untuk mengantar mereka berdua ke acara festival. Frank dan Philip pun langsung berpencar untuk mencari Bonnie dan Laura demi menghalangi mereka berdua agar tidak saling bertemu. Tapi di saat Frank akan menghampiri Bonnie, dia malah dihalangi oleh Eddie yang ingin mengajaknya untuk bermain. Gara-gara kejadian itu, Frank jadi terlambat untuk menghampiri Bonnie yang udah terlanjur duduk di satu meja dengan Laura. Sementara itu, Philip yang juga lagi mencari ibunya, ternyata juga lagi dihalangi oleh Kelly yang tiba-tiba mengatakan kalau dia jatuh cinta pada Philip. Kelly pun sampai ingin mencium Philip,
Tapi Frank yang kebetulan melihat kejadian itu langsung menghalangi mereka dan akhirnya mengaku kalau Philip adalah putranya. Nah, karena udah terlanjur terjadi keributan, Frank akhirnya nggak bisa mengelak lagi karena Bonnie dan Laura sama-sama memanggilnya dengan sebutan suami. Dalam situasi itu, Philip jadi teringat dengan ucapan Frank tentang ditabrak mobil dan segera lari ke jalan raya untuk berdiri di depan mobil yang lagi melintas. Setelah mendapat info kalau mereka berdua baik-baik aja, Laura yang udah nggak sanggup lagi melihat Frank lebih memilih untuk menunggu Philip di dalam mobil. Di sisi lain, Frank akhirnya mengaku pada semua keluarganya kalau dia sama sekali nggak pernah pergi ke Jepang untuk mengurus bisnisnya. Karena kebohongan ini udah di luar batas, Bonnie beserta kedua anaknya merasa sangat kecewa pada Frank dan memilih untuk pergi meninggalkannya. Dan ketika di perjalanan pulang, Laura masih sempat berpesan pada Philip kalau seburuk apapun perbuatan Frank itu, dia masih tetap ayah kandungnya. 5 bulan kemudian, Kelly dan Philip bertemu di Universitas Musik di New York karena kebetulan mereka berdua mengambil jurusan yang sama. Frank pun terlihat datang untuk mengantar Philip dan bertemu dengan Bonnie beserta Kelly yang udah nggak mau berbicara kepadanya. Sebelum mereka berpisah, Frank sempat memberikan hadiah kepada Philip berupa sebuah gitar yang diperoleh dari ayahnya dulu. Tapi karena Frank sama sekali gak berminat di bidang musik, dia akhirnya menurunkan gitar itu kepada Philip yang lebih berbakat darinya. Oke teman-teman, sekian ya perjumpaan kita di video kali ini yang admin gak tahu harus bilang happy atau sad ending. Tapi semoga teman-teman bisa mendapat pelajaran yang baik dari film ini dan terhibur sama alur ceritanya. Terima kasih banyak teman-teman dan sampai jumpa di video admin yang berikutnya.